Zikir menghitung itu zikir asma. Memandang alam itu zikir af'al. Jadi dua-duanya bukan bertentangan tapi saling melengkapi. Jadi jangan kita yang sudah zikir pakai tasbih nyalahin zikir yang tadi. Itu namanya zikir tafakkur. Kalau yang ini zikir tazakkur, nyebut. Dan dua-duanya sunnah. Karena di Quran surat Ali Imran itu 190 sampai akhirnya itu menunjukkan ada dua ciri-ciri orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang yang punya lub. Pertama zikir, yang kedua fikir. Terima kasih Buya. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir ini dari channel Abadar. Buya, ini dari Haryadi, Kota Baru. Buya izin bertanya sebenar-benarnya syahadat yang mana Buya? Buya izin bertanya sebenar-benarnya syahadat yang mana Buya? Aduh, pertanyaannya itu zikir apa, kajian ta'rif sebenarnya. Ya. Syahadat itu yang mana? Syahadat yang asli ya. Enggak, sebenarnya syahadat yang sekarang itu sudah asli. Tapi untuk alam nyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di alam janin kita juga bersyahadat Bang Dik. Tapi itu rahasia. Di alam ruh kita bertemu Allah. Allah berbasa-basi mengatakan alastu bi rabbikum. Itu juga ada penyaksian dan ada syahadat. Dan ini juga dijelaskan oleh Maulana Abati. Saya ini mengetahui Bang Dik, melihat Bang Dik ini orang hebat. Tapi saya nggak mau menerima, tidak mau mengakui. Itulah beda antara orang mukmin dengan kafir. Kafir itu dia tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi dia tidak akui. Kalau mukmin dia lihat Nabi itu emang Rasul, lalu dia bersyahadat. Maka penyaksian saja tidak cukup jika tidak ada ikrar. Maka syahadat itu ada syahadah dalam artian cuma ru'yah, an-nazar, melihat. Ada syahadah dalam artian takrir, menerima. Dan inti dari semua ruh dari semua syahadat itu adalah menerima kita sebagai hambanya, tidak lebih. Apapun masanya, tentu berdasarkan strata alam. Nanti dia alam ruh apa, pada masa azaliyah apa, pada masa qadimiyah apa. Cuma itu belum boleh kita buka di zaman ini, ya, kecuali pada waktu tertentu oleh babi gua. Ya, lanjut. Mau lanjut baca ahlikam atau pertanyaan lagi Buya? Dari Agung Wahyudi, Buya tanya, prasangka Allah mengikuti prasangka hambanya, mohon jelaskan. Allah itu baik sekali, ngalah sama anak-anak kan, kita ini kan bocah-bocah ini. Ana inda zanni abdi, ya udah deh, aku ngalah. Prasangkamu apa terhadapku, itulah prasangkaku terhadapmu. Tapi sebenarnya siapakah yang menerbitkan prasangkaan itu? Mungkinkah kita lebih dahulu berprasangka sebelum Allah, sedangkan Allah lah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Kira-kira gimana Bang Dik? Maka tiadalah hamba memikirkan, meyakini tentang Allah kecuali Allah sedang membisikkan kesempurnaan-kesempurnaannya dalam kalbunya. Jadi Allah berbisik-bisik. Ini yang kita jelaskan di pekan-pekan lalu. Kapan saatnya Allah menyebut kita? Fazkuruni azkurukum. Di saat kita menyebutnya, sebenarnya dia telah dahulu menyebut kita. Mau disebut namanya oleh Allah? Besok kalau diajak lagi sama Bang Dik baca ya Rahman, itu ikut aja bacanya ya. Buya sebentar. Saya terima kasih pada Buya. Buya tuh kalau bercandain saya senang Buya. Mau saya senang, asal Buya jangan marah. Jujur saya takut kalau Buya marah. Ane pernah marah main tuh? Pernah Buya begini, sendal saya hilang.
jatuh kali ke samping. Taib. Maaf ya Kang Hafiz ya, maaf ya. Antum aneh marahin kemarin ya. Iya maaf. Ya ini wilayah steril, jangan berisik maksud saya. Karena sir itu hijabnya tubuh fisik ini. Jadi ketika dia sedang asik berdialog di dalam diri kita, sedang menangkap makna-makna, tiba-tiba ada berisik dari samping. Ya mohon maaf ya Kang Hafiz ya. Gitu Bang Dik. Lanjut, cukup ya. Cukup Buya, nanti kita lanjut lagi dengan pertanyaan. Terima kasih teman-teman dari pemirsa channel Al-Badr atas segala pertanyaan. Masih tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Kedekatanmu dari Allah adalah engkau bermusyahadah akan kedekatannya. Jikalau tidak demikian, maka dari manakah engkau dan wujud kedekatannya? Terjemahnya serius banget ini ya. Qurbuka minhu, yang disebut dekat itu bukan berarti kita ini dekat secara fisik. Ini Bang Dik coba lihat Anda dengan Gus Kohar nih, dekat nggak? Bukan dekat begini. Dekatnya engkau kepadanya, minhu, walaupun min itu dari, tapi bisa diartikan kepada, ilah. Ya. Dekatnya engkau kepadanya, antakuna berarti musyahidan liqurbi. Engkau menyaksikan kesadaranmu sampai kepada rasa bahwa dia itu dekat kepadamu. Ya, maka kita sudah membahas sebelumnya. Ada musyahadah, kesadaran kepada nama, bahwa di tubuh ini mengalir nama-nama Allah. Ada kesadaran kedua, af'al, perbuatan. Bang Dik, apakah Bang Dik yang menumbuhkan satu helai rambut di badan? Apakah Bang Dik yang geleng-geleng itu? Apakah Bang Dik yang memompa darah? Coba bilang ke jantungnya sebentar, tung. Coba kamu diem. Bisa nggak? Nanti Bunda Mirna yang marah-marah. Tapi benar Bu ya, saya emang menyebut jantung saya menamakannya lutung, tung, benar. Tung. Sehati kita Bang Dik. Jadi si jantung itu bergerak bukan karena kehendak nafsiyah saya. Ada antum yang punya jantung, coba suruh berhenti. Bukan kita yang punya, itu punya milik dia itu. Dia titipin tapi nggak pernah dirawat, jantungan. Serangan jantung kan gitu penyakitnya. Maka dirawat, jantung itu dia bergerak. Maka obatnya adalah bergerak. Itulah obat jantung tanpa berobat. Mumpung belum sakit jantung, olahraga yang biasa. Jangan olahraga yang sudah berat. Kita ini banyak plak-plak dalam tubuh kita. Kalau antum tiba-tiba olahraga yang ekstrim, plak yang tadi di mana udah mati, dia keluar lagi, hidup lagi. Pindahlah plaknya bagian lain, ketutuplah. Ya kena juga. Jadi olahraga yang bagus, olahraga yang biasa. Sama, olahraga kolbu yang bagus, itu olahraga yang tidak tergesa-gesa. Yang tidak pakai nafsu. Zikir jangan pakai nafsu. Ini dulu zikir pakai nafsu nih. Lama-lama dia menemukan pola-polanya. Tapi siapa yang membuat pola itu? Allah jualah yang memberi. Ya. Syuhud, musyahadah, menyaksikan af'al perbuatan Allah. Disitulah kita tambah jatuh cinta kepada Allah. Ya Allah, hatta jantungku ini engkau yang menggerakkan. Gak ada apa-apanya. Kita kan cuma dibuatin kopi sama pasangan kita. Kalau perempuan dikasih nafkah oleh pasangannya. Gak ada apa-apanya. Sekarang Allah itu mau dihargai pakai apa? Mau dibalas pakai apa cintanya? Jantung kita itu dia yang menganugerahkannya. Ginjal kita yang mahal itu Allah yang ngaturnya. Cuma sayang sekali kita kurang merawatnya. Jadi teman-teman, itulah mana ilah. La ilaha illallah. Tiada yang berhak aku cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang paling banyak jasanya.
Ya. Buya, kenapa orang miskin sedikit yang kena penyakit jantung, orang kaya banyak kena penyakit jantung? Kenapa Buya? Belum tentu Bang Dik. Sering, tadi tapi nggak ke dokter gitu Buya ya? Iya, iya. Orang miskin mau gaya-gayaan gak punya motor Bang Dik. Mau ke Alfamart, Indomaret, mau ke toko kelontong, jalan kaki. Mau ke masjid jalan kaki, sehat jadinya. Kalau orang kaya kan pengen pamer mobilnya pas parkir di ini depan masjid. Cet. Jadi dia kakinya jalan dan jantungnya bergerak cepat, cuma pas naik tangga masjid ya jatuh. Coba nikmati teman-teman jalan kaki ke masjid. Nikmat sekali. Suatu kali ada sahabat hadis Sahih Bukhari datang ke Nabi, wahai Rasulullah, aku ingin beli tanah dekat masjid engkau. Apa kata Nabi? Gak usah. Engkau jalan ke masjid itu lebih baik. Nabi menyebut di hadis lain, khutuwat, langkah-langkahmu ke masjid itu ribat, zalikumur ribat. Itulah ikatan-ikatan ribat. Ikatan-ikatan yang membuat kita dikenal di langit. Apa kata Nabi? Orang-orang yang berjalan dalam gelapnya subuh, Allah akan terangi dia dalam gelapnya mahsyar, dalam gelapnya sirat. Mau aman gak waktu di sirat? Ya, mau aman? Caranya jalan subuh hari. Ya, taib. Baik, terima kasih Buya, luar biasa. Kita lempar lagi pertanyaan Buya ya. Buat yang ada di sini ya. Oke, satu pertanyaan lagi buat teman-teman. Belum tidur deh. Ada? Iya, kan saya bawa. Coba lihat di kamera. Yang perempuan, ya monggo sini. Yang perempuan dulu, mungkin. Yang laki-laki mana? Ya, boleh duduk dulu di situ. Yang perempuan dulu sekarang. Dari RT 05 ya. Numpang ya, numpang, izin. Oh, iya Bang Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Bang Dik, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Izin bertanya Buya. Semenjak belajar tasawuf, salah nggak sih Buya kalau kita kayak nerawang-nerawang gitu Buya hati orang gitu, kayak wah ini orang sikapnya gini nih, sikapnya gitu Buya. Jadi kayak misalnya kita lagi berteman, terus kita ngerasa kayak dia belum nurunin ego nih gitu, jadi kita jadi males gitu Buya berteman sama orang. Terawang dong si Kohar. Nggak tahu Buya tuh nerawang apa so tahu ya Buya. Itu satu Buya. Okay. Yang kedua, masalah sombong dengan syirik nih Buya. Kan syirik kan nggak bisa masuk surga ya Buya kalau belum tobat. Nah sombong itu kan ada juga hadisnya tuh Buya, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam dirinya. Nah itu derajatnya semana tuh Buya? Kalau syirik kan benar-benar nggak bisa masuk surga. Kalau sombong tuh gimana Buya? Apakah sama gitu? Terus tadi dulu ya, udah ya. Ya udah dah. Udah. Udah. Nggak bisa. Nggak nanya doang Bang Dik. Maksudnya akhirnya kita kayak pertemanan jadi semakin sedikit gitu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kamu di situ dulu sebentar. Kohar coba terawang. Ayo, dia udah punya pasangan belum? Oh udah War, sorry. War, sudah nasibmu nak. Baik Bang Dik. Bolehkah kita membaca-baca batin orang gitu ya? Yang boleh memeriksa tubuh saya itu cuma dokter Bang Dik. Atau tukang pijit. Tukang cukur itu. Kita bukan. Karena kita bukan makomnya tabib, makomnya dokter. Jangan coba-coba periksa fisik orang. Nanti dibilang penistaan. Apalagi nama istilahnya?
pencemaran. Apalah namanya ya. Jika kita bukan ahli batin, ahli rohani, coba-coba nerawang batin orang. Itu namanya su'udzon, berburuk sangka. Ya. Maka Ibnu Ta'ilah juga ngomong di sini, kamu disingkapkan aibmu oleh Allah sehingga kamu melihat aibmu, itu lebih baik daripada melihat alam-alam gaib, alam-alam astral, apalagi melihat keburukan-keburukan orang. Itu lebih baik. Maka teman-teman, kasyaf yang paling hebat itu kasyaf zunub. Ketika kita melihat dosa kita sendiri. Maka saya nggak sempat ngelihat kualitas rohani antum, saya nggak sempat. Karena saya udah sibuk dengan dosa saya sendiri. Ya. Nggak sempat mikirin orang-orang sombong, udah nggak sempat. Karena saya sendiri orang yang sombong. Coba tanya sama teman-teman saya yang kuliah dulu dengan saya. Yang sama-sama nyantri dulu dengan saya. Pasti mereka ngomong, Bang Dik, Rozi itu sombong. Jadi saya udah nggak sempat lagi mikirin orang sombong. Karena dosa sombong dalam diri saya udah banyak banget. Lalu kaitannya, kalau sombong nggak masuk surga, betul. Karena sombong itu penyakit iblis yang Allah paling benci dari awal penciptaan iblis. Tapi kok dicipta ya suka-suka Allah lah. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah menjejaki surga, mencium bau surga yang penciuman kita bisa menakarnya, bisa menciumnya 500 tahun perjalanan. Itu 500 tahun dia nggak bisa cium. 500 tahun dia nggak bisa cium. Kenapa? Karena ada api kesombongan dalam dirinya. Iblis ketika dia sombong, dia tidak bisa memandang ada nama Muhammad setelah nama Allah di aras. Adam baru dicipta, junior. Tapi karena di dalam kolbunya tidak ada kesombongan, dia langsung bisa melihat nama Allah ada di arasnya. Setelah itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Adam. Bahkan Nabi Adam lebih dahulu melihat nama Nabi Muhammad daripada Sayyidina Jibril. Lebih dahulu Nabi Adam. Maka teman-teman, bukan Allah, ternyata obat kesombongan itu adalah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Banyak baca sholawat. Karena dalam sholawat itu ada dua nama sekaligus yang disebut Allah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu luar biasa sekali. Rasakan ketika sholawat itu, iktikadkan bahwa nur Allah itu mengalir dari ubun-ubun kita, terus masuk ke dalam jantung, terus ke seluruh tubuh. Sensasinya luar biasa. Allah akan bersihkan yang buruk-buruk dari badan ini. Ya. Lalu gimana dengan syirik? Syirik itu menggantungkan harapan kepada selain Allah. Kalau sombong, dia merasa setara dengan Allah. Gimana kira-kira? Walaupun cuma dalam beberapa hal. Jadi syirik sama sombong itu ya 11-12 lah. Ya. Syirik itu masih ada yang diampuni, Bang Dik. Syirik khafi. Orang riya. Orang riya itu masih bisa dimaafkan. Karena tidak ada yang ngobatin dia. Karena satu sholawat yang dia baca sesaat di bumi dan dia tulus diselamatkan oleh Allah meskipun dia riya dengan semua amalannya. Yang paling enak itu sholawat. Paling enak. Sejelek-jelek sholawat kita itu sempurna. Sesempurna sholat kita bolong, tidak sempurna jika tidak ada sholat. Maka bersolawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Cukup ya. Luar biasa Bu ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semua teman-teman semua. Ini waktunya istirahat dulu sebentar. Jadi di sana ada kafe babe gue. Sepi itu yang beli. Coba lihat tuh ke belakang, coba lihat. Ya. Tuh dua anak kembar itu coba kamu beli apa, kayak kopi, kayak teh, kayak ya itu buat pemasukan ya ibu dia ya mungkin bapak dia gitu ya. Silakan kalian ngajinya jangan terlalu serius begini, ngopi ya. Makan kacang makan kacang, nggak boleh, nggak apa-apa. Jual kacang nggak, Bar?
Jual. Ada yang keringetan nih, jual anduk nggak? Nggak ada. Baik, teman-teman, kita akan kembali lagi bersama dengan Buya Ar-Razi. Ini kok waktu hari ini berjalan demikian cepat ya, Buya? Saya nggak tahu kenapa. Nah, ini kode nih, mau jam nih Buya nih. Silakan, Habib, kita bersolawat lagi. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muhayyad ya mumayyad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار أنا من صلاة والسلام. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على. Ayo diminum. Barusan air ini sudah berbentuk kristal-kristal yang indah ya. Makasih ya Bib ya. Masya Allah. Beruntung kalian yang ngaji bawa air, bawa perbekalan. Ya penyakit hati kita mudah-mudahan. Pendekatan pertama lewat tarikan ruhullah. Dan pendekatan yang kedua lewat tarikan nur Allah. Dari dua pendekatan itu, maka ada perbedaan pada tingkat musyahadah mereka kepada Allah. Nah, dalam hal ini barangkali dalam pandangan Abuya berkenaan dengan kitab tasyawufnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada aja nama kitabnya ya. Kunhu Mim. Taib. Ini Nabiullah Daniel. Nabiullah Daniel ini dipanjangkan Allah umurnya. Daniel. Jadi Daniel itu bukan nama orang kafir Bang Dik, tapi itu nama Nabiullah Rasul 313. Beliau ketika Nabi Muhammad SAW lahir masih hidup. Masih hidup. Tapi ketika Nabi bertugas beliau sudah wafat.
Saya curiga beliaulah gurunya Salman Al-Farisi. Salman dulu dia meninggalkan ayahandanya Kiai Majusi, nyembah api. Berarti dia Gus toh, bukan Gus Kohar. Gus Salman. nyembah api, saktinya bukan main. Ketika dia melancong ke Syam, dia melihat ada orang Yahudi menyembah Allah. Orang-orang Bani Israel menyembah Allah. Maka dia berguru ke sana dan gak mau pulang. Meninggal si Rabi mengatakan, kamu belajar kepada pendeta Fulan yang mengerti Injilnya Nabi Isa. Barangkali salah satu mereka adalah Nabiullah Daniel. Tapi belum ada sejarah pasti. Tapi dari pertemuan yang dalam ilmu hadis disebut dengan imkaniyatul ru'yah, imkaniyatul liqa, kemungkinan ketemu, sangat mungkin ketemu. Nabiullah Daniel ini diturunkan ilmu ma'rifat oleh Allah SWT. Isinya tentang teori jazbah. Ya, ini jazbah ya. Ada titiknya. Tarikan. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hendak memberikan ma'rifat kepada hambanya, maka ada tarikan-tarikan spiritual. Ada yang tarikannya dengan hembusan ruhnya, ada dengan pancaran cahayanya. Kalau dengan hembusan ruhnya, maka disebut mereka musyahadatul zat, memandang kepada zat Allah. Dan itu cuma bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wali akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi. Adapun nurullah, nur adalah salah satu nama dan sifat Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Imam Al-Jili punya kitab namanya Qaba Qausaini. Itu memilah dua hal ini. Ruhullah itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nurullah untuk para anbiya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada Maulana yang membahas ini tapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi ini syariat orang terdahulu tapi syariatnya berisi hakikat dan diturunkan kembali pada zaman kita. Kita beruntung di akhir zaman semua ma'rifat orang terdahulu itu dihimpun di zaman ini. Maka jangan heran nanti muncul nama-nama kitab yang aneh-aneh kayak gini ya. Kunhu mim. Yang penting jangan kunhu dok, kodok. Ntar bangdik jadi kodok. Ya ini kira-kira seperti itu teman-teman. Gitu Maulana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tahu aja Bu ya. Kita baca Al-Fatihah lagi buat dua guru kita ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan ilmunya terus bertambah dan kita bisa belajar kepada beliau. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan ketiga, Buya, mohon dibacakan ini. Silakan teman-teman channel Al-Badr, komputernya diisi pertanyaan. Oke. Baik, ngeheng sedikit karena tidak ada. Ya, ini dia. Dari Jendani. Ya, Buya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah wali itu harus seorang yang berakidah Asy'ariyah, Sufiyah, atau Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana dengan yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah itu jangan dibayangkan sekelompok orang, sekelompok aliran, enggak. Ahlussunnah itu ajaran yang diwariskan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu ajarannya disebut sunnah, maka disebut Ahlus Sunnah. Karena sahabatnya ada 124.000 dan masing-masing sahabat
itu punya ma'rifat dan beberapa mereka punya pengikut, maka disebut jamaah. Itu ya maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum ada Imam Asy'ari sudah ada wali, ya kan? Tapi walinya ikut akidah imam di zamannya. Setelah Imam Asy'ari, maka Imam Asy'ari Allah angkat namanya karena dia telah mengangkat kekasih Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi Imam Asy'ari itu akidahnya sama dengan akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena dia memperjuangkan seorang wali, dia angkat beliau jadi seorang wali. Dan beliau berguru kepada seorang wali kutub di zamannya juga, Al-Ghaus juga, Al-Imam Junaid, ya, Al-Baghdadi. Dan muridnya Ruwaim, sesaman dengan Shibli, Al-Hallaj, itu sezaman semua Bang Dik. Siapa tadi? Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari wafat sekitar 324 Hijriah. Pusing kan Bang Dik nyebut angka. Abul Hasan Asy'ari berguru sebelum berakhir tahun 200-an itu kepada Imam Junaid. Jadi guru dia seorang wali kutub, wajar tidak adalah setelah beliau seorang wali kecuali dia sama akidahnya dengan akidah Imam Asy'ari. Meskipun dia tidak mengikuti akidah Asy'ari, tapi sama, isinya sama. Jadi nggak ada wali nih setelah zaman beliau kecuali akidahnya sama. Kita nggak bilang ikut. Akidahnya sama. Apa basic ciri khas dari akidah Asy'ariyah? Belajar sifat 20. Allah wujud qidam baqa. Itu Bib bisa diiramakan nggak tuh Bib? Allah wujud qidam baqa itu Bib. Boleh Bib? Tanpa musik Bib. وجود قدم بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادة. Gak kuat suaranya. Masya Allah. Itu 13 ya? Iya Mas. Ditambah nanti jadi 20. Jadi 13 tambah 7 sifat ma'nawiyah. Syukran Bib. Itu dari mana? Ya dari Quran semua diambil. Karena kita ini tidak semuanya hafiz Quran. Ada yang hafiz Quran tapi nggak ngerti yang dia hafal. Imam Asy'ari kemudian sarikan. Ini sifat-sifat yang perlu kita pahami meskipun tidak menghafal Al-Quran. Disebutlah ini ummahatus sifat, sifat-sifat yang induk. Dan memahami sifat itu adalah awal dari ma'rifatullah, yaitu ma'rifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rahasia nih Bang Di. Orang kalau faham akidah Asy'ari zahir batin bisa jadi wali kutub, minimal abdal. Karena ma'rifat yang diajarkan ma'rifat sifat. Tapi yang benar loh Bang Di ya, yang asli. Bukan ngafal doang, bukan teori, bukan debat. Tapi yang sudah masuk kepada jazbah. Minimal jazbahnya nurullah yang tadi disebutkan Maulana. Jadi dia sampai kepada nurul Allah. Jadi kutub dia itu. Atau minimal abdal ya. Wallahu a'lam bishawab.